Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Ahmad Iqdal Mupadel dengan NIM 1062200039 akan menjelaskan tentang hukum tata negara dan politik hukum. Yang pertama ini memahami struktur dan kunci negara. Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang berfokus pada struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga pemerintahan dalam suatu negara. Sederhananya, hukum ini menjadi kerangka dasar yang mengatur bagaimana negara diorganisir dan dijalankan. Adapun aspek penting dalam hukum tata negara. Satu, yang pertama, yakni konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang membuat aturan fundamental tentang bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Yang kedua, yakni sistem pemerintahan yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam negara. Apakah sistem presidensial, parlementer, atau kombinasi keduanya. Yang ketiga yakni pembagian kekuasaan. Dalam hal ini mengatur pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 4. Hubungan antar lembaga negara. Ini menetapkan mekanisme kerjasama dan koordinasi antara lembaga negara untuk mencapai tujuan bersama. Hak dan kewajiban warga negara yang mengatur hak asasi yang dimiliki warga negara dan kewajiban mereka terhadap negara. Yang keenam, perlindungan hukum dengan memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Selain itu, terdapat alasan mengapa kita penting untuk mempelajari hukum tata negara. 1. Memahami cara kerja negara, maksudnya memberikan pengetahuan tentang bagaimana negara diorganisir dan dijalankan, serta peran masing-masing lembaga negara. Kedua, menjaga demokrasi, maksudnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga demokrasi dan partisipasi politik. Ketiga, memahami perundang-undangan, maksudnya membantu memahami dasar hukum di balik peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menuntut akuntabilitas pemerintah yang akan memberikan landasan untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah. Adapun sumber hukum tata negara yakni 1. Konstitusi, 2. Undang-undang, 3. Peraturan pemerintah, 4. Keputusan presiden, 5. Traktat internasional, 6. Adat hukum. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus hukum tata negara. 1. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Kedua, pemakzulan presiden. Dalam hal ini maksudnya proses pemberhentian presiden dari jabatannya karena melakukan pelanggaran konstitusi. Ketiga, pemilihan umum dalam proses demokrasi untuk memilih pemimpin pemimpin negara dan wakil rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Politik hukum juga dapat diartikan sebagai serangkaian konsep asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun penjelasan yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.